Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas yang tentu harus kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah yang terbaik itu di atas ilmu, dan orang yang beribadah di atas ilmu itulah orang yang bertakwa. Nah, materi kita biasanya adalah akidah, dan di masjid-masjid yang lain saya punya materi macam-macam, cuman dalam rangka Idul Kurban dari pengamatan saya itu mesti ada aja masalah di setiap masjid gitu kan. Masalah dalam artian perbedaan pendapat yang kadang marai Yoroto pun. Nah, maka saya tidak menggali kalau kemudian alangkah bagusnya kalau dibahas, didiskusikan, harapannya biar bisa menjadikan guyub rukun. Kalau bahasa Arabnya lirofil khilaf, untuk mengangkat perselisihan. Jadi biar enggak batin, nanti ada yang batin panitia ini batin sing rewang. Makanya dengan dibahas harapannya bisa menjadi pengetahuan bersama. Kemudian bagus lagi kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya tentu sesuai kondisional di sini. Dan ada masjid yang kreatif, berarti sebelum saya ngisi ini punya pertanyaannya udah bertubi-tubi datang gitu. Jadi saya punya waktu untuk nyusun rapi, baru nanti materinya itu. Nah, ada masjid yang kemudian pertanyaannya on the spot. Nah, kita baca kitabnya, tanya sampai jam 8 itu mau lewat gitu. Padahal ini kajian pada maghrib, lalu pada isya saya kosong. Kayak nutuk kita yang jawab sampai jam 8. Ternyata udah jam 8 terus akhirnya diselesaikan sudah gitu. Karena saya harus pindah masjid lagi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu. Nek ten iki untuk tengah-tengah. Pertanyaannya dikirim tapi ya mepet gitu. Jadi belum sempat nyusun semuanya, sebagian. Nah, pertanyaan yang saya terima saya juga nggak perlu tahu siapa yang nanya gitu. Cukup dikirimkan saja. Bisa lewat Pak Tamrin, bisa lewat Bu Tanti, bisa lewat Mas Aji, atau siapa aja yang punya nomor saya silakan gitu. Nah, pertanyaan pertama, apakah tukang jagal, jadi setiap masjid itu masalahnya beda-beda ya. Mungkin nanti bermasalah soal kewane, nanti bermasalah soal kulite, nanti bermasalah soal ibu-ibu mungkin nanti bermasalah soal panitiane. Nah, maka ini saya anggap masalah dari sini gitu kan. Yang pertama, apakah tukang jagal yang direkrut oleh panitia kurban boleh diupah dengan sebagian daging kurban? Nah, jadi jagal didatangkan buat bantu. Nah, terus upahnya boleh nggak dari dagingnya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang jagal yang membantu proses kurban, jelas-jelas itu jagal profesinya, artinya dia bukan orang sini tuh dengan tekake gitu loh. Kowe wangono yo. Nah, mesti kan dia datang tuh gadah punya arep-arep gitu loh. Nah, sok-sok ya langsung didilke itu nek wong Jawa bagusnya ya dirameni teng arep timbang rame mburi kan ngoten. Nah, maka begitu dia datang pasti kan dia punya harapan untuk dikei nopo. Nek mboten dirameni kok ngarep berarti engko kemungkinan rame mburi, nek mung dikei sithik terus kok mung semene. Nah, berarti kan memang dia berharap upah. Nah, makanya dalam konteks upah, maka semua bagian dari binatang itu, dagingnya, kulitnya, kepalanya, kakinya, apapun itu. Nah, bahkan dalam bab unta itu ada istilahnya wajilalaha. Jilalaha itu kewan itu sosok di kerukupi kembul nek pas musim dingin. Nah, kadang nek didol itu kon kepek sak kemuli. Nek cara sapi niku sak klondonge ya. Iki klondonge pripun kepekan. Maka semua yang ada pada binatang itu, baik bagian tubuhnya atau aksesoris yang dipakai, maka itu terhitung sebagai kurban. Yang mana kurban itu fungsinya nanti cuma 3.
dimakan sohibul kurban, atau dihadiahkan ke orang lain, atau disedekahkan. Nah, dimakan oleh sohibul kurban ini kayak cara didum sepertelu cara didum ngoten. Tapi nanti ada hadis yang Nabi menyatakan panganan simpenan, ya, berarti ini kepada sohibul kurban, terus kasih makan orang lainnya, berarti kan cuma dibagi dua. Nanti dalam hadis yang lain Nabi nyembelih kurban niku bukan disembelih langsung tapi didumke kewane, dumke satu-satu terus kan boleh diwi-diwi. Nah, maka tiga bentuk hadis ini menunjukkan bahwasanya pembagian daging kurban itu sebenarnya fleksibel. Nah, fleksibel itu berarti apa? Sesuai kesepakatan. Jadi kalau disepakati misal saya berkurban dari kambing dapat sambil sama hati setengah misal gitu, ya sudah itu dapat itu. Nah, berarti sisanya disedekahkan sama dihadiahkan. Nah, hadiahkan itu kepada orang kaya, sedekahkan itu pada orang tak mampu. Nah, sehingga nek ini dicampur terus dengan ratake tiap pintu tidak masalah. Tidak apa-apa, diratake wae lawang dikai sekilo misal gitu. Pasti kuwi sekilo. Tidak apa-apa. Nah, ini hukum ini berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini mustahil cuma fakir dan miskin. Jadi nek ngumpul ten niki rongkon dengan pasti cilik-cilik dengan ratake meneh niku enggak boleh. Tidak. Nah, kembali ke kurban. Maka nggih, jagal posisinya di mana? Jagal itu berharap upah, berharap bayaran. Maka enggak boleh diambilkan dari sini sebagai bayaran. Tapi boleh sebagai hadiah. Jadi nek dihadiahi boleh. Artinya misal bagi bayar sepakatnya dengan kondisi kambing sekian, sapi sekian bayarannya 500. Bagi bayar 500 nyoh hadiah nggo kowe. Nah, dikasih 1 atau 2 plastik boleh. Dikasih kepala sapi yo boleh. Nah, bedanya hadiah sama upah. Nek hadiah niku enggak diperjanjikan besarannya. Artinya jenengan enggak menjanjikan, kok nek nyawang ini aku tak iki. Nek niku sing disucapkan itu namanya sudah upah. Tapi kalau hadiah itu nggih sak keke terserah. Jadi cara kurang niku ora bakal nembung. Nah, nyoba kowe. Kok mung semene, nek bahasa mung semene niku berarti dia sudah dijanjikan. Nah, nek dijanjikan ya berarti niku jatuhe upah. Jadi daging, kulit, lontong sapi, namanya sikil, das itu tidak boleh dijadikan upah untuk jagal. Saat ini dalilnya mana? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya aku pernah menyembelih kurban milik Nabi SAW untuk ahdi Rasulullah SAW. Aku pernah menyembelih kurban Nabi SAW. Fakana yuktini, maka Nabi memerintahkanku memberiku kurbannya. Fa'amuroni, dan memerintahkanku fa'aqsima luhumuha, kemudian aku bagikan dagingnya, wajuluduha, dan kulitnya, wajilaluha, dan kain kemulnya tadi itu, wa an la u'tiya al-jazira minha, dan tidak boleh daging, kulit, dan kemulnya tadi dikasihkan kepada jagal, dikasih di sini sebagai upah, itu tidak boleh. Waqala, dan kemudian beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami membayarnya dari kantong kami, dari duit kami. Jadi tidak dari dari daging dan segala macam. Makanya nek kulitnya dilumpuhi didol kebayar jagal niku nggih mboten asal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipertegas oleh Imam Nawawi, beliau berkata dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tidak boleh memberikan sesuatu dari hewan kurban sebagai upah bagi penyembelihnya, bahkan harus diberi upah dari harta yang lain. Sehingga solusinya nek memang benar dengan yang dijagal dan butuh biaya, termasuk biaya operasional atau misalnya wong kajang, misal napa mawon lah gitu kan, bayar wong kon buat sampah gitu kan, maka sebaiknya niku dengan masukkan atau tambahkan biaya operasional. Di misal kambing satu plus 25.000 atau 50.000. Nah, mungkin si sapi misal 100.000 per orang. Nah, nanti yang ngumpul itu digunakan
buat prosesi penyembelihan. Apapun kegiatannya selama terkait di situ, beli plastik, beli silet, mungkin beli terpal, mungkin beli es teh gitu kan, tidak apa-apa, operasional. Tapi jangan dari binatang kurbannya itu yang kemudian dijual bagiannya untuk dijadikan operasional. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan tidak halal memberikan sedikit pun dari hewan kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Sedikit pun tidak boleh. Baik itu dagingnya, kulitnya dan selainnya. Dan ini juga pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, kesimpulannya tidak boleh menjadikan bagian bagi hewan kurban sebagai upah buat jagal. Upahnya harus diambil dari harta pribadi sahibul kurbannya, atau bisa juga dari panitianya, bukan dari hewan kurbannya. Dan daging kurban harus sepenuhnya dibagikan kepada yang berhak dan tidak boleh dipotong untuk jasa pemotongan. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah tukang jagal boleh menerima sebagian dari daging kurban yang dia sembelih? Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya hukumnya boleh kalau itu bukan upah tapi hadiah. Nek hadiah tidak diperjanjikan jumlahnya. Jadi sakeke dikei sekilo tombo, dikei 2 kilo tombo. Tapi nek dikei sekilo, loh ngomongnya, wis ngomongnya itu berarti kan memang sudah diperjanjikan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi boleh diberi tapi tidak boleh diperjanjikan. Dan nanti slotnya berarti kan tadi 3 atau slotnya dimakan itu dari sahibul kurban, disedekahkan dan dihadiahkan. Nanti bisa masuk kategori 1 di antara 2. Nek jakale sugih berarti dihadiahkan, nek jakale ra duwe berarti disedekahkan. Nah, bisa. Jumlahnya berapa? Bebas. Nah, karena bebas maka yang terbaik niku jenengan ngitung dulu kebutuhan masyarakat berapa. Misal kebutuhannya 300 pintu, 300 rumah, 300 kakak. Berarti siapkan dulu 300-nya itu. Yang penting pertama itu diambil dulu buat sahibul kurban. Terus habis itu diambil buat dibagikan itu. Nah, sisanya ini fleksibel. Kalau ada jagal tadi boleh dihadiahi. Mungkin nanti ada orang yang datang bawa proposal mau dikasih, monggo. Barangkali ada sahibul kurban yang kemudian bilang, "Mas, aku duwe dulur rada adoh omahe. Kira-kira aku njaluk tambah entuk ora?" Mangparingi, Pak. Karena tadi loh fleksibel, ya. Jadi ada hadis yang menyatakan sepertiga, ada yang menyatakan setengah, ada yang menyatakan kabeh. Nah, makanya ketika ada seorang sahibul kurban yang ikut menyembelih di sini, kemudian dia bercerita, mungkin buat pilih dengan dipun ngertos, ya, dia duwe dulur di tempat yang lain yang mungkin membutuhkan, gitu kan. Dan mungkin di sana jarang orang kurban, nah, kok nyuwun dia diparingi, tapi caranya tadi loh, jatah sahibul kurban keluarin dulu, terus yang jatah masyarakat keluarin dulu. Nah, sisanya ini slot buat disedekahkan. Nah, masyarakat berarti tibone dihadiahkan. Nah, sehingga nanti jatuhnya enggak sepertiga juga. Bisa jadi yang di masyarakat lebih banyak toh. Nah, berarti fleksibel, benar-benar fleksibel dalam kurban. Tidak ada patokan sekilo, 2 kilo, enggak ada. Enggak ada. Makanya kalau ada yang terlalu kaku, kudu 1/3 itu ya kleru. Kalau ada yang terlalu kaku, ya nek kowe jatahmu wis kuwi ya sentok jaluk nek niku nggih kleru. Jadi dalam hal ini benar-benar ini ibadah jama'i yang harapannya itu bisa guyub rukun gitu loh, saling membantu. Makanya biar enggak over ngambil di slotnya sahibul kurban atau slotnya yang mau dihadiahkan ini disingkirkan dulu. Ini jatah untuk hidup. Nah, daging kabeh butuhnya 500 kantong. Nah, per kantong sekilo daging. Berarti niku 500 kilo toh. Nah, timbang ketemu 500 kilo singkir iki. Nah, sahibul kurbannya sekian hitung HE sekian singkirkan. Nah, sisone ini, ya ini bisa buat dihadiahkan. Disedekahkan. Sedekahkan itu pripun tadi? Barangkali sahibul kurbannya minta tambah karena ada saudaranya, atau mungkin ada pondok yang datang minta bantuan, atau mungkin barangkali nanti PSN dengan petakan kita sing masjid kono kae kurbane mung sithik dan itu mau dengan pindahkan, ya itu boleh. Sing niku tadi. Jadi tidak akan ganggu HE sahibul kurban, tidak akan ganggu
yang buat warga jangkauannya ini. Dan bagus lagi setiap masjid itu bersepakat jangkauanku sampai mana, jangkauanku sampai mana, sehingga nanti nggak overlap gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jagal kalau ditanya boleh nggak dapat dagingnya, boleh selama itu adalah hadiah atau sedekah, bukan upah. Pertanyaan berikutnya, atau kulitnya atau dagingnya boleh sebagai bagian dari fee yang diterima. Jadi diperjanjikan, bayaranmu semene engko tambah kulit siji, bayaranmu semene engko tambah daging semene. Boleh nggak berarti? Tidak boleh, jadi tidak boleh. Nah, nek ngono, nek kulitnya dadak didum kulit yo bingung ning masak. Nah, mulai biaya kutho serajaman rokok kulit gitu kan. Nah, maka solusinya itu bisa jenengan sedekahkan dalam bentuk kulit. Kepada siapa? Orang-orang tidak mampu kumpulkan. Misal jangkauannya memiliki budi, ya niku pun nenten datane, misal Pak Tamrin pun ngobrol oleh RT ini, Pak Tamrin jujur ya RT sih kan. Betul. Nah, wong ra duwe sing iki, ya niku dipilih tenan, di sekeliling tenan, ketemu si A, si B, si C, si D. Nah, niku dilumpukke terus nggo niki dihadiahi kalih masjid kulit sapi sak wedhus. Lah kula nggih napa? Niku wonten bakul. Nah, mboten, kula mboten ngertos regane nggo kula kancani. Deal bayar, nah dia dapat duit, tidak apa-apa. Jadi orang yang menerima daging kurban itu nek dagingnya dijual boleh, kecuali soal berkurban tidak boleh. Jadi nek misalnya dengan angsal iwak sapi ukeh, padahal butuhnya mau sithik, soalnya ampun dan mungkin gigi pun buatan enten, nek mangan pun mutlak, maka terus dengan jual dan bakul bakso itu tidak apa-apa. Nek sudah diterima gitu, artinya sudah diterima sebagai sedekahkan atau hadiah tadi. Tapi nek tesih penting dari hidung kok didol, telok ke bakul bakso itu tidak boleh. Nah, boleh cokok dagingnya kulitnya ora itu. Maka itu solusinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya nopo nggih sami kok. Dalilnya masih hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi dalil itu terpakai terus. Bagaimana beliau itu diperintahkan untuk mengurusi anakku ma'ala budnihi, untuk mengurusi unta kurban beliau wa an uqassima luhumaha, dan untuk membagikan dagingnya, wa juludaha dan kulitnya, wa jilalaha dan selimutnya. Nek cara sapi ya, glontonge sapi niku cara jaran niku sing napa pelanane niku. Ning kurban jaran kan mboten salah. Wa alla u'tiya fil jazari minha syai'an, dan tidak boleh jagal itu dikasih apapun dari bagian binatang itu, apapun tidak boleh. Kecuali hadiah atau sedekah, tapi nek dikasih dalam artian sebagai upah itu tidak boleh. Wa qala, kemudian beliau berkata, nu'tihi min indina, kami kasih para jagal itu dari kantong-kantong kami. Sehingga Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Syekh Abdul Aziz bin Bas sepakat bahwasanya si jazar atau si jagal itu tidak boleh menerima kecuali fee. Nah, sisanya kalau mau dikasih itu hadiah atau sedekah. Hadiah atau sedekah berarti tidak ada ketentuannya, tidak ada perjanjiannya, bebas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di masjid yang lain pertanyaannya gini, boleh nggak jagal memakan daging kurban yang dimasak? Jawabannya boleh apa dan? Boleh apa dan? Boleh dengan syarat, tidak dimasak khusus untuk jagal. Jadi masaknya umum, jadi masak memang buat bareng-bareng, nah jagali melu mangan ento. Tapi nek khusus, mungkin masjid yang aneh juga. Jadi dia melarang si kurban itu dimasak di masjid, nggak boleh. Jadi kudu didum mentah. Nah, maka itu sudah saya sampaikan, nggak seperti itu, boleh dimasak. Saya jelaskan nanti kok. Nah, umpami nanti dimasak apa nanti? Boten, nggak ada masak-masakan, langsung didum mentah gitu. Oh, jadi umpama dimasake terus digo bareng-bareng gitu kan, maka boleh
jagalnya ikut makan. Dengan syarat itu masakan memang buat semua. Jadi bukan khusus buat jagal ya. Kalau khusus buat jagal nanti tidak boleh. Nanti dia sembayangke, berarti kok aku untuk duit, untuk kulit, karo untuk gulai. Kalau kayak gitu tidak boleh. Tapi kalau bisa dimasak bareng-bareng itu juga jagalnya boleh makan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kedudukan sebenarnya panitia kurban dalam kurban penyembelihan kurban yang dilakukan di masjid? Jadi jadi panitia kurban itu opo toh? Ya ada, kita tahu ada panitia. Cuman dalam ibadah kurban itu kedudukannya apa? Dalam syariat Islam, panitia kurban yang dibentuk melaksanakan kegiatan penyembelihan, pendistribusian, pengelolaan kurban, sehingga dia menjadi wakil dari sohibul kurban. Jadi zaman dulu Nabi itu sholat di musola. Musola itu tanah lapang. Kambingnya udah dijajar di sebelah sana. Begitu Nabi selesai khutbah, Nabi turun, hampiri kambingnya sembelih. Kaum muslimin mendatangi kambingnya masing-masing disembelih. Nah mereka ngurusi kambingnya dewi-dewi. Makanya nanti ada orang yang dengan skema ini kemudian berpendapat nek nulik kurban yang omah wae. Ada orang kayak gitu. Nah, maka sunnahnya dipotong sendiri-sendiri, ditoto dhewe, ditumtumke dhewe, dimasak dhewe. Sunnahnya nggih ngoten niku. Tapi ketika kemudian seperti itu tidak mungkin kita lakukan di rumah-rumah, apalagi lingkungan padat seperti ini, gitu kan? Maka dikumpulkan di masjid, dikelola bareng-bareng gitu kan, maka itu juga tidak apa-apa. Nah, karena mungkin ada tadi orang yang nggak berani nyembelih, atau mungkin sibuk, atau mungkin kurban yang nggak bisa datang karena sakit dan seterusnya, maka dititipkanlah ke panitia kurban, sehingga panitia kurban itu hakikatnya adalah wakil dari sohibul kurban. Nah, akadnya apa? Wakalah, perwakilan. Nah, karena akadnya perwakilan, maka sohibul kurban ini hakikatnya sebenarnya kedudukannya sama kayak jagal. Janein boleh dapat apa? Fee, boleh dapat fee, upah jane. Tapi ya tetapi nih, ketika misal sohibul kurban ini berkorban 1 atau 2, dan kemudian mereka mengumpulkan ini biasanya sampai pinten? Pak Tamrin 6 kambing 20 plus 6, maka setiap sohibul kurban hanya mendapat pahala kurbannya itu tok. Tapi panitia itu dapat pahala wabih 6 sapi dan 20 kambing itu. Nah, dengan catatan, nek boten njaluk upah, tapi nek njaluk upah nggih ganjarane nggih apa balesane nggih namung upah niku wau. Nah, sehingga nggih panitia kurban sebenarnya berhak untuk dapat upah kalau memang ada anggarannya. Tapi kalau tidak ada dan diikhlaskan lillahi ta'ala, insya Allah dapat pahala sejumlah sapi dan kambing yang dipotong di sini. Nah, jadi kedudukan panitia itu sebagai wakil dari sohibul kurban. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dalil umum sebenarnya, tapi bisa dipakai Quran surat Al-Maidah yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, orang yang beriman penuhilah akad-akadmu. Nah, jadi akadnya apa? Sohibul kurban menyerahkan, Pak Tamrin saya nitip kambing, saya nitip sapi, oh nggih. Udah nggih, berarti ada proses yang nanti kemudian diwakili, ya, yaitu menyembelih, kemudian mencincangnya, kemudian mendistribusikannya. Nah, kemudian dalam hadis juga ada Nabi SAW memerintahkanku untuk mengurus hewan kurbannya, Ali bin Abi Thalib tadi, nah, itu juga mewakilkan berarti Nabi memerintahkan Ali untuk mengurusi untanya. Kemudian diminta untuk dipotong, dibagikan dagingnya, kulitnya, dan kain penutupnya, semuanya. Dan tidak boleh sedikit pun dibagikan kepada jagal. Nah, berarti tidak boleh sedikit pun dibagikan kepada jagal sebagai upah. Ini boleh sebagai hadiah toh. Maka panitia kurban tidak boleh mendapat upah bayaran dari daging kurban, tapi boleh mendapatkan hadiah. Nah, sehingga bedanya hadiah sama upah itu tidak diperjanjikan jumlahnya, tapi nek diperjanjikan panitia untuk limo, nah, itu berarti jatuhnya sudah upah. Makanya panitia itu boleh dihadiahi, boleh disedekahi dari jalur hadiah atau sedekah, tidak usah diperjanjikan.
Termasuk ibu-ibu yang rewang, tidak usah kemudian diperjanjikan. Kan ibu-ibu yang rewang membantu berarti kan itu juga bagian dari pekerjaan sohibul kurban yang harusnya dilakukan oleh sohibul kurban ini dengan rewangi rencangi. Maka catatan saya sebagai jenengan yang rewang, mang betul latih mau kreseknya bukan satiku. Jadi kalau motong-motong itu merasa tidak ngobok dewi. Nah, jenengan nanti dapat dari pembagian yang sudah dialokasikan. Jadi panitia nanti mengalokasikan sebagai hadiah. Ning panitia tidak usah menjanjikan. Engko sing ngewangi untuk telu misalnya ngoten. Lah kok jenengan hitung kurang ngekeki loro tok niku aku yakin ibu-ibu mesti nesu. Nah, sudah posisinya seperti itu berarti penggalihnya itu adalah bayaran. Makanya niki fikih niki beda-beda tipis, jadi jenengan harus hati-hati. Jadi dihadiahi monggo, tapi kalau kemudian dijanjikan, engko sing panitia untuk semini, sing rewang untuk semono, nanti itu jatuhnya udah upah, tidak boleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedudukan panitia sudah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah panitia kurban berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya? Apa bentuk upahnya? Maka dalam syariat Islam panitia kurban boleh menerima upah, tapi tidak boleh dari hewan kurban. Nanti ada masjid Pak, niku ngelumpukke kulit kepala, kaki dan dijual, ditekek di panitia kurban, itu tidak boleh. Maka panitia kurban kalau memang ngersake bayaran, maka itu harus dirapatkan, ditetapkan, lalu diflorkan ke sohibul kurban. Gandeng kita butuh dana 20 juta buat operasional, maka para sohibul kurban yang pedus tambah semene, yang sapi tambah semene. Lagi nopo, ngi bayar jagal, bayar panitia, karena upahi sing rewang-rewang. Iku kira-kira sing kurban nggih kersa mboten. Mesti nggih mboten to. Makanya terkait dengan niki rewang dan panitia niki yang paling aman niku pokoke bismillahirrahmanirrahim taala. Begitu kemudian bismillahirrahmanirrahim taala jenengan akan mendapatkan ganjaran sejumlah hewan yang disembelih ten mriki. Padahal bisa jadi mungkin waktu itu kita tidak ikut kurban karena mungkin lagi nanti tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panitia juga insya Allah paham gitu. Dan yang ngerewangi yo tak kei. Ning dikei ini nggak usah diperjanjikan. Mungkin ditambahi tolong kantong. Nah, nek ra tolong kantong mesti nanti dombatin ngomongnya tolong kantong. Kok sidane ora gitu. Karena kan tentu tadi loh harus menyingkirkan dulu buat yang dibagikan sekitar. Dan kemudian untuk sohibul kurban. Nah, sisanya ini baru bisa buat sedekah atau hadiah tadi. Kan hadiah sampun tuh di pintu-pintu niku. Iku ya hadiah ya sedekah juga karena mungkin pas tiba pintune wong sugih ya jenenge hadiah, tiba pintune wong ndak punya ya itu berarti tibane sedekah. Nah, maka yang tersisa ini juga bisa digunakan untuk hadiah dan sedekah. Nah, hadiah karena hadiah tidak usah diperjanjikan jumlahnya, atau kalau itu sedekah maka juga nggak usah diperjanjikan jumlahnya, bebas. Kayak ini kan mau lebih kurang infak nih loh. Ngeboni 1000 entuk, 2000 entuk, 10.000 entuk, 100 ya entuk gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa nggih? Masih dalilnya Ali bin Abi Thalib tadi. Jadi kalau ngomong ke panitia itu dalilnya wong satu niku tok dienggo terus gitu. Dari sisi mana dilihat panitianya pakai itu lagi, dari sisi mana dilihat dari situ lagi. Jadi enggak usah saya bacakan dalilnya. Dan di sini ada juga pendapat dari Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin juga ada. Sehingga panitia prinsipnya boleh menerima upah tapi bukan dari bagian hewan kurban. Tapi kemudian dari bagian hewan kurban sifatnya adalah hadiah atau sedekah yang jumlahnya tidak diperjanjikan. Makanya nggak usah diperjanjikan. Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya, ini banyak yang melakukan dan keliru ya. Apakah panitia kurban yang membelikan kurban boleh menerima bonus dari penjual hewan kurban? Wah, boleh hewannya? Oh, terus bariku ketemu bakul sapi sampai pirang-pirang nang pasar. Aku nek tuh mudamu kayak piro? 100. Tuh mudamu kayak piro? 200. Tuh mudamu kayak piro? 500. Kira-kira sing dituku sing dikei 100, 200 atau 500? 500. Makanya itu sudah konflik of interest.
Itu kalau bahasa hukumnya namanya gratifikasi. Ya, itu bahasa agamanya namanya ghul. Harta yang haram tidak boleh. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmatullah, ketika ada balen dari penjual sapi, hakikatnya karena jenengan mewakili sahibul kurban, maka itu hakikatnya hartanya sahibul kurban. Tidak boleh. Nah, harta sahibul kurban tinggal perjanjiannya dengan panitia gimana? Perjanjian dengan panitia kalau misal sisa buat operasional ya sudah masuk operasional. Tidak boleh dimiliki secara pribadi. Masuk operasional dikelompokke sapi A turah 100, sapi B turah 300, sapi C turah 600. Nah, di total 3,5 juta misalnya itu. Ya itu digunakan untuk operasional. Buat ini ya. Nanti kok sampai selesai kurban cek turah 500, masukkan kotak infak boleh, dibalik ke sahibul kurban boleh, disedekahkan ke guru TPA nggih kansal. Dan guru TPA ini sing jarang diperhatikan. Kulo zaman kuliah ngajar TPA bayarannya 50.000, terus tahun 2022 atau 2021 kemarin saya ketemu orang yang ngajar di masjid yang sama saya ngajar dulu, bayar mungkin 150 dengan syarat lebih full. Jadi nek izin dipotong. Makanya guru TPA ini sudah digatek karena dia dengan TTP supaya putra-putra kita bisa baca Quran, soleh-solihah, bisa ajar sholat. Ini perlu diperhatikan. Jadi nek perlu guru TPA ini dijejer kulit cirah pengen kabeh. Tidak apa-apa. Biar dia semangat juga. Ini juga usah dijanjeni, janjeni tidak ngarep-arep. Sehingga kembali ke sini itu tidak boleh. Dan sebenarnya ini ya itu kebiasaan orang-orang yang ini kalau itu di goni klambi oren, abang, ini pink nih kalau. Jadi mereka itu kan kedil proyek. Begitu kemudian datang vendor A, B, C, itu bukan dilihat kualitas vendornya, tapi kedil. Kau nek kowe sing menang untuk piro 10 miliar, nek menang untuk piro 15 miliar, menang untuk piro otomatis dijikuk sing paling gede. Nah itu kan gaya-gaya birokrasi yang kotor. Nah itu tidak boleh dibawa ke masjid, ya. Termasuk bagi karyawan kecil misalnya kita dikengken bos kita, misal Mas Rono, Mas tukoknya ATK ini Dahlia, tukunya 10 juta. Terus bosnya anggarnya 10 juta, ada RAP 10 juta kayak jebret, ternyata dibelanjakan kayak 8,5 kantong belum kayak bojone. Alhamdulillah, tidak boleh. Tidak ada. Makanya wanita dulu itu ketika suaminya berangkat kantor, berangkat kerja, mereka itu berpesan, nahnu qaumun nasbiru alal ju' wala nasbiru alal nar. Kami para wanita ini insya Allah Mas, nek rezekimu kurang, aku tetap akan setia, sabar senajan luwe. Nah, tapi nek sing mbok gowo gendi rokok, aku rasa ngoten nggih. Jadi orang-orang yang korupsi niku gak mbok Zaraf Richard, malah kuwi ya nomor dit 50 miliar ya tetap alhamdulillah ngene kan. Termasuk sinten niku hakim yang King Kartosuron niku lomone pol. Jadi anggar proposal apa mawon mesti cair karena duitnya sak pirang-pirang. Proposal apa wae mesti cair. Dan memang terkenal lomo, ada kegiatan apapun gitu. Nah, makanya yang harus kita pahami, tolong dibedakan mana harta yang haram, mana harta yang halal. Kode-kode duit ketika akadnya nggak bener ya jadinya haram. Jadi nggak selalu harta haram itu khomer, narkoba itu enggak. Tapi kadang ya duit itu tadi, tapi ketika kita dapatkan dengan cara-cara yang nggak bener itu haram. Dalilnya apa? Nah ini menarik. Karena tadi nggak sempat saya susun. Nah, dalilnya ada sebuah kisah Bapak Ibu rahmatullah. Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat untuk menjadi pemungut zakat. Ono angkat pemungut zakat di kampung A gitu. Terus kampung A itu setelah dipungut zakat, dia karena senang dilayani, kemudian dia nitip, nyoh iki zakat, nah iki mbokoi hadiah. Nah si fulan ini dengan senang hati datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, ini zakat kampung itu, ini hadiah buat saya.
Tetapi mengatakan, kira-kira nek kowe turu ning omahku entuk iki ra? Ndak, ya wis, berarti iki haram. Kenapa kok haram? Makanya Nabi kemudian mengatakan hadiyatul umal ghululun. Hadiah buat orang yang sudah bekerja dan dapat gaji dari kerjaannya. Kok entuk hadiah dari vendor dari ini itu namanya ghulul, gratifikasi. Haram dimiliki. Dan ini yang baru tak suarakan di Balai Kota. Jadi saya tuh untuk meyakinkan mereka anak saya itu bisa ngomong di depan mimbar gitu. Itu saya dicoba sebulan sekali, baru itu kayak sebulan 2 kali, baru itu kayak jadwal khutbah Jumat setahun pisan. Jadi terus ngomongnya otomatis yang pertama ya saya nggak langsung ngomong soal korupsi tuh Pak. Kalau nalon saya ngomong ke olah gitu kan, ngomong ke Ramadan, ngomong ke ini. Nah baru mulai kesini udah ngomong ke harta haram gitu kan. Ya saya berharap Solo yang punya peringkat anti korupsi termasuk terbaik di Indonesia, Solo itu termasuk terbaik. Nah, itu bisa terjaga dengan tak ewangi ngersi konjero gitu loh Pak. Nah, makanya dengan yang dari Jobo itu nek ketemu lurah atau apapun jalur pungli itu kan lapor mawon. Solo paling penak. Begitu dengan nek wong 30 wong 50 lapor, sesuk lurah dipecat. Wis to. Wonten camat niku godhoni bojone tanggane sing lapor ora nganti 30 Pak. Sesuk dicopot camate. Dadak napa dadak sebut jenenge. Enggak usah. Oke. Makanya jenengan Solo niku penuh berkah. Tinggal itu tadi lho, jenengan ikut menjaga. Kalau di pemerintahan aja kayak gitu tidak boleh, hukum positif melarang, hukum agama melarang, ya tentu di masjid jangan sampai terjadi ngoten iku. Nah, aku tuku es piye yo ning pasar iki tuku es teh, tuku bensin, tuku apa bensin ngoten tau sak-sak enten biaya ngeles ngoten niku to. Nah niku wau dianggarke dari operasional. Jadi jangan coba tiba-tiba nyopot dhewe ngoten lho. Tapi nek enten dana operasional kan penak. Oh, mau ning pasar Kliwon entek dit 50.000 untuk bensin, nggo soto 50.000 misalnya itu enggak apa-apa. Tapi dari operasional, jangan kemudian dari kulit, dari macam-macam termasuk jikok dhewe tadi. Karena kalau sudah jikok dhewe, Pak, niku dile ora bener. Sampai nanti ada gini. Ada panitia kurban niku ngeten. Marani wong sing udah dil itu. Sapi ini misalnya tenem, dicukup kabeh. Regane dirotok. Misal 23 urunane misal enten niku 3,5 ping itu piro Mas? 4,5 gitu. Nah itu regane dipodho 4,5. Padahal gede ciliknya beda. Nah itu kan sudah namanya sudah horor ya, jadi nggak jelas, sudah nggak sesuai gitu loh. Oh jelas nek gede karo cilik itu mesti regane beda, dipapak sama. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Kenapa kok dia nekat kayak gitu? Karena tadi dulu sudah ngedil anggar siji piro gitu. Makanya kalau sudah ngedil siji itu piro, otomatis begitu dia duwe piro-piro ya dijiko kabeh kan, karena faktor pengalinya banyak. Otomatis tadi bahasa sudah konflik of interest, konflik kepentingan, nggak ada objektivitas lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu tidak boleh. Makanya Nabi sudah mengingatkan, hadiahul umal hululun, hadiah dari pekerja orang yang mendapat upah gaji itu hulul, itu namanya gratifikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan berikutnya, ya belum dari sempat nyusun masih kosong, blank, tapi judulnya pengen. Lalu apa nama dan status uangnya yang diterima oleh panitia kurban yang didapat dari pedagang sapi atau kambing sebagai hadiah karena sudah membeli barang dagangannya? Nah, maka namanya tadi hulul, kalau bahasa Indonesia namanya gratifikasi, status uangnya haram. Nah, makanya ini tidak boleh dilanjutkan kalau ada yang pernah melakukan ini. Kemudian berikutnya, apakah panitia kurban boleh mengambil untung dari hewan kurban yang dibeli apabila ia membeli cash terlebih dahulu? Jadi misalnya Pak Tamrin panitia ini, lalu Pak Tamrin ditukai, wah masjid ini biasanya boleh 6. Jadi dia sudah cepat duit untuk sapi 6. Bener beli sapi cash 6 taruh sini. Terus dia pengen sapinya dibeli oleh orang yang ada di masjid ini. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh, dengan syarat tidak dipaksa. Jadi soal ibu pada diceluk, mau enggak sapinya Pak Tamrin? Enggak, ada yang lain yang lebih gede. Ya wes, tadi rapayu. Kira-kira nesu lah itu mungkin. Ya nesu mesti nih. Makanya itu konflik of interest lagi. Tidak boleh.
Yang terbaik itu tidak boleh takmir itu dodolan. Kalau dodolan sebaiknya jangan jadi panitia dan tidak boleh memaksakan. Jadi misal dicencang di tempat mana terus bilang panitia mau di sapi 6 atau 10 gitu, barangkali cocok, nah dipilih cocok bayar monggo, tapi nek nggak cocok ya sudah, namanya wong tuku. Nah, makanya Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan bainakum antara minkum. Janganlah kamu wahai orang-orang beriman saling memakan harta satu dengan yang lain dengan cara batil kecuali jalurnya jual beli. Syaratnya saling ridho. Nah, nek peh aku wis takmir tur panitia tur duwe sapi sohibul kurban kudu tuku. Nah, berarti kan itu ada apa? Pemaksaan, enggak boleh gitu. Apalagi jelas-jelas binatangnya mungkin enggak lebih gede daripada yang di pasar. Tapi saya salut kalau misal ada panitia kurban, misal buah sapi itu tadi ditawake regone paling murah dan sapi ini paling gede, itu nek ngantian nek sohibul kurban ini nggak membeli itu, yo iman-iman itu. Tapi yo hampir-hampir nggak ada. Makanya kalau memang mau seperti itu, pastikan jenengan itu memberikan performa terbaik dari sapinya itu. Sapi ini gede banget, regone murah banget. Wes, niku kok aja kok sohibul kurban di sini, mungkin di masjid lain yo gelem gitu. Tapi umumnya kan boten ngoten. Umumnya niku boleh sapi saenenge gitu kan. Kemudian penting pokoknya itu dibayar disesuaikan karo iurane jamaah. Nah, niku namanya mencari keuntungan, itu tidak tepat juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, atau ada panitia yang sudah memelihara beberapa waktu sebelumnya kemudian dijual ke panitia kurban. Panitia ngedol ke panitia. Jadi dia sudah tahu budget jamaah berapa. Prinsipnya kalau memang barangnya layak untuk disembelih dan sohibul kurban ridho untuk membayar, tidak apa-apa. Tapi kalau didilkan karena sesama panitia pemenang nanti ada fee yang dikasih, ini sudah tidak boleh. Itu sudah sebenarnya ini permainan proyek di luar itu loh Pak. Makanya nek dibawa ke masjid itu walah guys, dosanya mungkin 2 kali. Dosa karena itu memang dosa, kedua itu dosanya kok terkait dengan ibadah, dan itu tentu umpama ini statusnya panitia itu akan membatalkan semua pahala tadi loh, 6 sapi dan 20 kambing tadi. Makanya sebagai panitia itu kalau bisa itu benar-benar hati-hati terkait dengan akad-akad yang ada di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada pertanyaan terakhir, apakah panitia ikut berdosa apabila ada kehilangan daging? Prinsipnya tugas panitia mengawasi proses pemotongan, pencicangan sampai ngadai, sampai kemudian pendistribusian. Nah, pahalanya besar banget insya Allah. Nah, lalu panitia dosakah kalau ada daging yang hilang? Yang penting panitia itu sudah mengawasi dengan baik, sudah mensosialisasikan dengan baik. Termasuk ini kan kalau batu nih, walaupun sampaikan motong-motong rasa sangu kresek, yang sampaikan loh. Nah, maka nanti kok misal di luar kendali kita tidak lihat ada yang nitil, nganggo kresek niku wau, go mulai gitu kan, maka insya Allah panitianya tidak berdosa. Tapi nek misal panitianya tahu orang milik, malah cukup nambahi, nah itu ya panitianya terlibat di situ. Tak tambahin ku, tekan ngono nggo omahku yo. Niku ndak boleh gitu niku. Pokoknya nggih, kurban itu ibadah yang menyenangkan karena kita ketemu dengan kaum muslimin, membagikan itu di depan pintu-pintu mereka sehingga mereka itu tersenyum. Terus pokoknya gayeng. Makanya jangan sampai kita rusak dengan hal-hal yang tadi itu loh. Etoke dikok sidik-sidik, tapi itu nanti ya Allah orang barokai malah hari penyakit. Nah, nggih sanjang kali Pak Ketua. Oh ngono. Dipasang spanduk sing gede. Pasang spanduk sing gede ya, tidak boleh ngadai dhewe. Mau ketok nek niku manduk gede tidak boleh ngadai dhewe ya. Menapa bahasane terserah lah, mungkin diskusi sama Mas Ayu. Nggih.
Dan ini kan saya membantu ya soal piyaine pas pengawasan ini mboten dugi lah niku